Shalom, perkenalkan saya Erning Rangguna, NIM 1320049. Yang terhormat Ibu Desi Asnat Sitania Pesi, SSI, EOL, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis di Universitas Kristen Wirabacana Sumba, yang telah memberikan tugas membuat video pembelajaran tentang pandangan agama-agama mengenai etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis dalam perspektif Islam. Etika bisnis dalam Islam melibatkan akhlak dalam menjalankan bisnis dengan melandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dianggap sebagai konsep yang saling bertentangan. Bisnis dianggap sebagai sarana investasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan pahala dalam kehidupan akhirat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam bisnis, individu dan perusahaan diharapkan dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat secara seimbang. Etika bisnis dalam Islam didasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam, dan hadis, atau ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam Al-Quran, bisnis disebut sebagai suatu aktivitas manusia yang bersifat material dan imaterial. Aspek material dalam bisnis berfokus pada penciptaan, pengelolaan, pertukaran aset, dan nilai ekonomi. Sedangkan aspek imaterial dalam bisnis melibatkan elemen yang tidak dapat diukur secara fisik atau memiliki nilai ekonomi yang konkret seperti reputasi perusahaan, merek, kepercayaan konsumen, hubungan dengan pelanggan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu pertama, kesatuan atau unity. Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama secara keseluruhan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadits yang membentuk landasan moral dan spiritual bagi pelaku bisnis muslim. Kedua, keseimbangan atau keadilan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah berupa perlakuan yang adil, kesetaraan dalam transaksi, pembagian yang adil, dan lain-lain. Keseimbangan tersebut menggarisbawahi secara tegas terkait pentingnya menjaga keseimbangan atau keadilan antara keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, kehendak bebas atau ikhtiar. Kebebasan tanpa batas, melainkan setiap individu diharapkan dapat menggunakan kehendak bebas mereka dengan bijak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan mereka. Yang keempat adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan dampak moral dan sosial dari tindakan bisnis, secara kewajiban individu untuk bertindak bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah etika bisnis dalam perspektif Kristen. Dalam dunia bisnis, meskipun tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk meraih keuntungan, Alkitab mengajarkan bahwa prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan bisnis. Dalam konteks ini, Alkitab mengingatkan bahwa mencari keuntungan secara gelap dan tidak etis bertentangan dengan nilai-nilai agama Kristen yang menekankan kasih, keadilan, dan kebenaran. Dalam ajaran Kristen, berbisnis memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sosial dalam bisnis. Pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam bisnis Kristen mengacu pada kesadaran dan komitmen seseorang yang menjalankan dunia bisnis untuk memperhatikan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman bahwa bisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang memenuhi tanggung jawab etis dan sosial kepada masyarakat yang dilayani. Sedangkan tanggung jawab moral adalah bahwa seorang Kristen yang menjalankan bisnis diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran agama mereka. Tanggung jawab mengenai moral ini mencakup mempertimbangkan dampak tindakan dan keputusan bisnis terhadap orang lain dan masyarakat secara luas, serta bertindak dengan integritas dan kejujuran. Yang ketiga adalah etika bisnis dalam perspektif Hindu. Etika bisnis dalam ajaran agama Hindu berlandaskan pada prinsip filosofi Hindu yang dikenal sebagai Trihitakarana. Maksudnya, Trihitakarana menekankan akan pentingnya menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama manusia atau disebut pawongan, dan manusia dengan lingkungan alam atau disebut dengan palemahan. Etika bisnis Hindu meliputi yang pertama, rasional, kreatif, dan kerja keras. Rasional ini melibatkan beberapa hal seperti penggunaan akal sehat, logika atau nalar, dan pertimbangan yang cukup matang dalam proses pengambilan keputusan bisnis.
Kalau kreatif, dapat melibatkan penciptaan berbagai macam produk dan layanan yang sangat bermanfaat dan relevan bagi pelanggan, serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan tuntunan bisnis. Kerja keras tersebut berupa komitmen, disiplin, dan upaya maksimal dalam menjalankan suatu usaha. Yang kedua adalah kerjasama dan keselarasan. Kerjasama ini melibatkan komunikasi yang efektif dan juga saling mendukung antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti karyawan, mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sinergi, memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda, serta mencapai keberhasilan bersama. Yang berikutnya adalah keselarasan. Berarti keselarasan berarti memastikan bahwa kegiatan bisnis sejalan dengan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip Hindu. Hal ini mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Keselarasan dalam bisnis perspektif Hindu juga memperhatikan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, serta keseimbangan antara keuntungan material dan pertumbuhan spiritual. Yang ketiga adalah hidup hemat dan dermawan. Hidup hemat ini mencakup pertimbangan efisiensi dan dampak lingkungan dalam kegiatan bisnis, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual Hindu yang mengajarkan pemeliharaan dan pengelolaan yang bijaksana atas apa yang Tuhan telah berikan. Dalam etika bisnis Hindu, dermawan melibatkan sikap memberi dengan sukacita, baik dalam bentuk dana, waktu, sumber daya, atau bantuan kepada yang membutuhkan. Pengusaha Hindu diharapkan untuk melihat bisnis mereka sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan sikap dermawan, mereka memahami pentingnya berbagai kekayaan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keempat adalah etika bisnis dalam perspektif Buddha. Etika yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam berbisnis adalah pertama, tidak melanggar Pancasila Buddhis. Berarti menjalankan bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Buddha. Pancasila Buddhisme mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang memberikan pedoman untuk perilaku etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bisnis. Dalam Pancasila Buddhis, pelaku bisnis tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat dosa seksual, tidak berkata bohong, dan tidak mengonsumsi minuman memabukkan. Yang kedua, tidak menyakiti makhluk lain. Dalam etika bisnis Buddha, tidak menyakiti makhluk lain memiliki makna yang penting. Maksudnya adalah menghindari tindakan atau praktik bisnis yang merugikan, menyakiti atau merusak makhluk hidup. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk hidup dianggap memiliki nilai dan martabat yang sama. Setiap bentuk kehidupan dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis, etika Buddha menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan kepekaan terhadap kesejahteraan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan lingkungan. Yang ketiga, tidak merugikan makhluk lain. Maksud dari tidak merugikan makhluk lain dalam etika bisnis Buddha adalah menjalankan bisnis dengan penuh kebijaksanaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan semua makhluk hidup yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Hal ini mencakup manusia, hewan, dan lingkungan. Etika bisnis Buddha melibatkan beberapa aspek penting seperti menghindari kekerasan dan eksploitasi, keadilan dan keberpihakan, serta keseimbangan dengan lingkungan. Yang kelima, etika bisnis dalam perspektif Konghucu. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai etika bisnis, penganut agama Konghucu dalam kemajuan wirausahanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Etika bisnis yang dijalankan penganut agama Konghucu merupakan pengalaman sabda suci yang dibimbingkan Nabi Kongzi dalam menjalankan hubungan antar manusia dan Tian Tiren atau Tuhan Yang Maha Esa, bumi atau alam, dan manusia, meliputi tata cara yang mengutamakan Ren Yi Li De Sin, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dapat dipercaya, dan De Ren Yong, bijaksana, cinta kasih, dan berani, yang dalam perilakunya menjalankan sikap ramah dan santun terhadap konsumen, jujur dalam komitmen, berani memulai langkah awal, dan menyelesaikan tiap hal ada awal dan akhir. Bisnis di dalam agama Konghucu disebut rusang, di mana penerapannya dikaitkan dengan moralitas juga dengan budaya masyarakat di tempat bisnis itu berada. Dengan menerapkan rusang, maka bisnis akan berjalan dengan harmonis dan mencapai kesuksesan. Hubungan etika bisnis dengan kemajuan usaha. Bila etika bisnis dapat diterapkan dengan baik antara pengusaha dengan karyawan, maka karyawan akan dengan
semangat bekerja, akan setia terhadap tempat kerjanya, dan tidak mudah untuk pindah ke tempat kerja yang lain. Karena semua kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Begitupun bila etika bisnis dapat dijalankan dengan baik terhadap supplier. Sikap dapat dipercaya dengan menjalankan kewajiban pengusaha untuk membayar tagihan tepat waktu terhadap supplier. Maka supplier akan dengan senang hati untuk terus mengirimkan barang-barangnya ke pengusaha. Dengan demikian, toko tidak akan pernah kekurangan barang dagangan. Begitu juga bila etika bisnis dapat diterapkan dengan baik terhadap konsumen, maka konsumen akan terus berbelanja di toko itu serta tidak mudah untuk pindah berbelanja ke toko lainnya. Karena merasa puas dengan pelayanan dari toko serta barang yang dibutuhkan tersedia lengkap, maka omset toko pun akan mengalami kenaikan serta keuntungan meningkat, serta dapat memperluas usahanya dengan membuka beberapa toko yang baru lagi, bahkan dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kesimpulan dari kelima, perspektif agama dalam etika bisnis adalah dalam analisis komparatif etika bisnis lintas agama dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etika memiliki kedalaman dan variasi yang kaya dalam setiap tradisi keagamaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi dan fokus, banyak persamaan yang dapat diidentifikasi dalam pandangan-pandangan tersebut. Dengan mengapresiasi nilai-nilai yang diwariskan oleh berbagai tradisi keagamaan, dunia bisnis dapat mengambil inspirasi dari nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan kasih dalam mengambil keputusan bisnis. Demikian penjelasan tugas yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada penyampaian kata atau kalimat yang tidak sesuai. Terima kasih.